Oke. Selamat pagi semuanya. Jadi di video kali ini eh, saya nggak akan bahas saham yang lagi ngetren di publik atau Outlook ISG dan yang lain karena rasanya sudah banyak yang bahas. Tapi di sini saya mau bahas mungkin di 2-3 hari ke depan saya akan bahas beberapa eh, saham tertentu dan saat mungkin dua grup saham yang menurut saya akan cukup menarik pergerakan harga sahamnya. Cuma sekarang kita bahas satu saham dulu. Sahamnya adalah Bull. Saya nggak tahu saham ini apakah udah dinotis oleh publik atau belum. Karena saya lihat mantau forum saham pun rasanya masih sedikit yang bahas saham Bull ini. Koreksi kalau saya salah. Cuma yang saya pantau dari beberapa grup saham itu cuma sedikit. Nah, kalau di grup kita sendiri, grup belajar saham sendiri itu beberapa orang udah notice saham ini. Beberapa orang udah pernah nanya saham ini bahkan dari harga 200-an. Orang-orang udah pada nanya dan waktu itu pandangan saya selalu konsisten di saham ini. Dalam artian konsisten gimana? Saham ini bandarmologinya bagus. Cuma sayangnya ada dua nama pemegang saham yang ini prinsip pribadi saya. Ketika saya lihat dua nama ini, otomatis saham tersebut langsung saya keluarkan dari list saya, sebagus apapun bandarmologinya. Nah, dan kalau kita lihat grafik pergerakan harganya, ini saham Bull pergerakan harganya. Dari Maret sampai kemarin 26 Juni, itu saham Bull udah naik 170,6%. 170,6%. Naiknya luar biasa. Dan kalau kita lihat bandarmologi grafiknya, ini kita lihat akumulasi terus. Bahkan dari awal 2020 kita bisa hitung berapa banyak money flow merah. Money flow merah itu artinya apa? Artinya distribusi. Money flow merahnya ada 1, ada 2, ada 3, ada 4, ada 5, ada 6, ada 7, 8, 9, 10. Cuma 10 kali. Sisanya money flow biru semua. Artinya apa? Artinya akumulasi. Artinya akumulasi dan harganya naik terus. Nah, lalu kalau seperti ini, Pak Franz, apa menyesal? Ya, kalau boleh jujur menyesal. Bullshit lah kalau misalkan bilang nggak menyesal. Nggak menyesal karena memang nggak sesuai prinsip. Enggak lah, pasti menyesal. Bandarmologinya bagus, tapi hanya karena takut dua nama kreditor tersebut, jadi nggak beli. Jadi missing opportunity. Tapi ya, it's okay, nggak masalah. Nyesal ya cukup udah, nyesal aja. Cari saham lain. Nah, ini bandarmologi saham Bull nih, bagus banget. Nah, terus permasalahannya yang buat saya nggak beli adalah dua daftar pemegang saham yang tadi saya bilang di awal. Emang siapa aja, Pak? Nah, Bapak Ibu bisa buka di data kepemilikan efek lebih dari 5%. Jadi ini adalah list semua saham bukan semua saham, tapi semua nama pemegang saham yang memiliki efek lebih dari 5% di saham-saham yang ada di Bursa Efek. Ini ada banyak emitennya, hampir semua emiten. Dapat data dari mana, Pak? Dapat datanya Bapak Ibu bisa buka di website Bursa Efek Indonesia. Jadi sekalian edukasi aja, buka website IDX, lalu ke perusahaan tercatat, masuk ke keterbukaan informasi, lalu di kata kunci, masukin kata kunci 5%. Kata kunci 5%, terus cari ya, nanti ada pemegang saham, kita klik, nanti diklik hasilnya ini harusnya. Hasilnya ini. Nah, ini data kepemilikan. Nah, ini ada biru, ada hitam. Artinya apa? Kalau yang biru itu artinya ada perubahan kepemilikan. Jadi kalau ini PT Dana Tama Capital Investama ini warna biru, artinya ada perubahan kepemilikan. Ada jumlah barang yang dijual atau dibeli oleh PT Dana Tama Capital Investama ini. Begitupun Geoling. Nah, kalau saya ditanya, jadi dua nama apa yang Pak Franz hindari secara pribadi? Jadi secara pribadi, saya nggak tahu dua pihak ini siapa. Cuma saya pernah baca ya karena pengalaman market ya, karena di market beberapa kali lihat dan beberapa saham yang terafiliasi oleh dua pihak ini memang akhirnya cukup nggak enak. Contohnya PT Geoling Indonesia. Saya yakin sebagian besar orang yang dengar video ini tahu Geoling Indonesia, tahu nama Geoling Indonesia itu dari mana. Coba kita ketik aja PT atau kita ketik langsung Geoling Indonesia.
langsung refer ke LT Bakriland LT. Memang nggak bisa digeneralisasikan, cuma ketika ya gimana ini experience ketika saya dengar nama Geolink, wah saya ingat Geolink ini salah satu krediturnya LT yang ya kita tahu sendiri sekarang nasib saham LT seperti apalah, nggak usah dibicarain lagi. Ini satu. Terus yang kedua Dana Tama ini buat bapak ibu yang udah lama di market itu pasti tahu Dana Tama itu biasanya itu ngurusinnya atau barangnya banyakan sahamnya Bakri. Kita coba cek aja Dana Tama Sekuritas. Dana Tama Sekuritas. Saya udah buka tadi, terus lihat aja achievement. Nah, ini list saham yang intinya yang ada corporate action yang pernah dilakukan melalui mereka. Bakri Development, Bakri Telekom, Energi Mega Persada ini Energi kalau nggak salah, NRG, lalu apa ini? Plantation UNSP kalau nggak salah kodenya. Kalau kita mundur lagi, ya memang ada RCTI, ada yang lain. Tapi kalau kita lihat mayoritas ya banyaknya ngurusin grupnya Bakri. Ini Bakri Land Development. Jadi banyak kan ngurusin itunya Bakri. Jadi itu dua pihak yang saya nggak srek kalau misalkan ada dua pihak ini masuk. Dan kalau kita lihat broker summary-nya pun, coba kita lihat broker summary saham bull dari awal 2020 aja. Lihat. Kalau kita netin ya memang Dana Tamanya luar biasa akumulasinya. Jadi belinya luar biasa besar-besaran, tapi belinya juga bukan dari investor retail. Dari CP, dari HD, dari KI, dari ZP, dari XA, dari IN, dari MG dan seterusnya. Jadi bukan dari investor retail. Jadi entah ada apa di sini, mungkin ya saya nggak tahu terkait apa, cuma yang pasti saya tetap nggak akan beli, apalagi harganya udah naik 170%. Jadi saya tetap nggak akan beli. Nah terus gimana buat saham bull ini? Saham bull ini kalau kita lihat, nah ini volumenya. Kita lihat volumenya aja, teorinya memang benar. Ketika harga naik, volume naik itu bagus. Tapi kalau volumenya naik se-ekstrim harganya, ini kayaknya ada yang nggak normal. Ini kayaknya ada yang apa ya? Ada yang nggak normal, dan saran saya dengan kenaikan bull yang sudah 170% ini, saran saya atau view saya ya palingan ini saham bentar lagi atau nggak lama lagi partisipasi investor retail akan naik. Partisipasi investor retail akan naik, partisipasi publik akan naik, dan ya kita tahu sendiri akhir ceritanya. Biasanya ketika publik sudah berpartisipasi, itu biasanya pestanya udah mau selesai. Jadi di saham bull, kalau Bapak Ibu nggak biasa trading saham yang seperti bull ini saham bull ini volume besar gini biasanya kalau jatuh cukup kencang juga. Tapi beruntungnya ya ada ARB 7%, ada ARB asimetris tadi. Beruntungnya ada ARB 7%. Cuma biasanya saham-saham yang volumenya naik besar kayak gini ujung-ujungnya nggak enak. Contohnya kalau saya nggak salah ada Clay. Ini saham repo sih kalau saya nggak salah. Nah ini saham repo. Walaupun tidak mirip, cuma ya kurang lebih volumenya naiknya signifikan. Lalu ada apa lagi ya? Saya lupa satu lagi namanya sahamnya apa. Nah, coba kurang lebih seperti itulah. Kurang lebih buat bull sih kurang menarik. Kalau buat trading bisa buat trading. Saya cuma mau himbau aja, pastikan stop loss-nya dipasang yang ketat. Kenapa? Ya tadi saham dengan volume seperti ini biasanya kalau jatuh itu jatuhnya ya bisa terus-terusan. Jadi hati-hati aja. Apalagi pihak yang tadi, yang masalah pihak ini sebenarnya pihak ini yang jadi masalah concern saya. Di pihak ini, di dua pihak ini yang jadi concern saya. Nah kalau kita lihat sendiri, coba kita lihat di laporan keuangan Dana Tama Sekuritas sendiri. Nah ini adalah laporan keuangan Dana Tama Sekuritas per 2019.
Jadi per 2019 itu Dana Tama Sekuritas itu jadi tiap sekuritas itu berhak punya portofolio efek, berhak punya saham. Nah, ini adalah saham-saham yang dipunya oleh Dana Tama Sekuritas. Ada Graha Andra Santara Propertindo, ada Astrindo Nusantara Infrastructure, ada Royal Prima, ada DMS Propertindo, dan seterusnya. Ada Bumi Resource. Jadi kalau kita lihat ya, kita coba aja sampling, kita lihat aja sahamnya, saham apa. Coba Graha Andra Sentra, saya nggak tahu nih kode sahamnya apa. JGLE. Kalau kita lihat JGLE, sahamnya di 50. Terus apalagi? Kita mau sampling apalagi? Kita mau coba. Tadi itu, terus misalkan ini Bu Analistia Tama ini bull. Jadi bull. Nilai di awal 2018 580 juta, sekarang 37 miliar. Luar biasa. Terus ada Astrindo Nusantara Infrastructure. Ini saya nggak tahu juga perusahaan apa. Ini BP. Kalau kita lihat saham BP sekarang, BP ini Benakat kalau nggak salah dulu namanya. Koreksi coba kalau saya salah. Seingat saya namanya dulu Benakat. BP, ini saham BP. Ya, teman-teman bisa lihat sendiri seperti apa saham BP. 50. Selanjutnya apa lagi? Kita sampling aja. Dari sini kita bisa dapat gambaran kira-kira arah saham bull ini mau kemana. Royal Prima, kita lihat saham Prim. Oh, ini candlenya error nih terakhir. Cuma ya kurang lebih ini sahamnya nggak liquid dan turun terus juga. Atau mungkin belum di maintenance aja. Ada DMS Propertindo. Nah, ini ada yang nilainya cukup besar nih. Natuna City Development. Ini apa nih? Natuna City Development. Kalau nggak salah saham City deh. Ya, saham City. Saham City kita lihat sendiri. Saham City 50 juga, 51. Ini saham City. Saham City. Ini dulu saham ini sempat kita bilang kemungkinan ada di repoin karena waktu itu volumenya cukup stabil dan bid overnya cukup dijaga. Cuma ternyata karena adanya ya tadi krisis waktu itu ada beberapa kasus reksadana yang mencuat, akhirnya ini saham pun dibuang. City ini kemungkinan saya sih belum melihat ada penjualan Dana Tama di saham City. Jadi kemungkinan barang di saham City ini barang di Sekuritas City ini barang City di Dana Tama ini kemungkinan adalah barang IPO. Kenapa? Karena si Dana Tama ini adalah underwriter-nya si City ini, Natuna City ini. Bakri Land Development itu kita tahu LT lah. Nggak usah ditanya lagi. Lalu PT Ancora Resource udah dijual habis kelihatannya 33 miliar ya. 33 miliar 2019 nol. Ancora itu apa ya? Okas. Waduh, sama apa ini? Okas ini sahamnya. Wah, ini udah mulai ada volume, kayaknya mau digoreng juga nih. Ya, mau digoreng juga saham Okas. Ini saham Okas. Jadi, kalau kita lihat saham-saham koleksi portofolionya, ya kita bisa lihat lah. Gampangnya, Dana Tama ini toko, etalasenya ya ini. Etalasenya ya saham-saham ini. Ini 2018 kurang lebih sama. 2018 kurang lebih sama. Jadi ya dari etalasenya udah begini. Jadi ya kita bisa kira-kira bisa memperkirakan lah harga bull itu bakal kemana dan bakal seperti apa. Cuma apakah bull bisa naik lagi? Menurut saya bisa. Kenapa? Karena partisipasi publiknya belum banyak. Partisipasi publik belum banyak, partisipasi publik belum sedikit, belum banyak, belum banyak barang yang diserap publik, jadi saya rasa ini saham masih bisa naik. Cuma ya nasihat dari saya kalau sahamnya turun dan udah kena batas stop loss, relain aja. Nggak usah ngomong fundamental, nggak usah ngomong, kecuali Bapak Ibu udah pelajari betul fundamentalnya bull seperti apa dan trust. Itu ya saya no comment karena saya nggak pahami fundamental bull secara mendalam. Cuma kalau udah ada dua pihak ini dan volumenya seperti ini, ya biasanya kalau memang tujuannya mau trading, kalau udah kena stop loss ya jangan keras kepala, ngaku kalah aja, cari saham lain. Seperti itu sih kurang lebih.
Karena salah satu yang membuat trader rugi besar dan ya intinya rugi besar itu adalah karena dia nggak mau ngaku kalau dia kalah dan dia salah. Terkadang dia denial, ini fundamentalnya bagus, padahal tujuan utamanya beli aja nggak lihat fundamental, tapi begitu nyangkut ingat fundamental. Nah, jadi ya tadi itu satu nasihat dari saya, kesalahan utama trader itu adalah dia nggak mau salah dan nggak mau kalah. Jadi selalu cari pembenaran. Kalau saham ini turun, nyari pembenaran dari technical. Kalau saham ini turun, nyari pembenaran dari fundamental. Saya ada satu contoh kasus menarik di salah satu forum saham, di forum saham besar. Itu foundernya di PM sama salah satu orang. Salah satu orang nanyain saham BAPI. Nanyain saham BAPI. Si orang ini kayaknya nyangkut saham BAPI. Terus dia nanya ke founder saham ini, Pak, gimana fundamental saham BAPI? Nah, karena saya kenal si founder grup saham ini, dia memang dia memang melihat fundamental. Dia lihat kalau BAPI ini memang emiten gak jelas, kurang bagus, kurang oke. Jadi lebih baik di skip aja. Oh gitu ya Pak. Terus besoknya si foundernya ini curhat lagi. Ini orang nge-PM saya lagi, nanya teknikalnya gimana. Terus ya saya bilang, ini saham 50 apa yang mau diteknikalin? Nggak bisa diteknikalin apa-apa. 50 semua. Moving average-nya pasti 50. MA 10, 20, 30, 40 sampai 100 pun harusnya 50, jadi nggak ada yang bisa diteknikalin. Tapi ada lagi pembelaan, si yang nyangkut ini bilang lagi, tapi Pak indikator ininya kayaknya udah oversold. Ya udah oversold, orang harga 50. Jadi dia pikiran dia terus mencari alasan untuk dia denial, untuk dia memperkuat kalau gue teh bener, gue teh nggak salah, ini fundamental saham ini teh bagus. Kurang lebih seperti itu. Nah, kalau udah seperti itu ya kita harus sadar diri aja. Kita udah kalah, ya udah aja, let go aja. Let go dan cari saham baru. Cari saham baru seperti itu. Jadi buat pelajaran. Oke. Mungkin video dari saya cukup sampai di sini buat saham bull. Good luck buat saham bull. Kalau yang mau trading silakan trading, tapi ingat seperti nasihat saya tadi, hati-hati. Kalau udah turun, kalau memang tujuannya trading ya trading aja, nggak usah ngomong-ngomong fundamental. Kalau memang tujuannya investasi, ya silakan. Cuma kalau saran saya, dengan volume yang seperti tadi, dengan volume yang seperti ini, dengan volume yang seperti ini, dan dua pihak tadi, saya rasa ini saham ujung-ujungnya nggak enak. Seperti itu. Cuma saya pribadi nggak akan beli buat trading, apalagi buat investasi di saham ini. Jadi saya nggak ada kepentingan apapun. Oke, thank you. Next kita akan bahas mengenai Kresna Group. Ini yang ditunggu banyak orang. Kresna Group, kita lihat aja pembahasannya gimana. Mungkin hari Senin atau Selasa. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Selamat pagi dan selamat hari Minggu.